Dan untuk membahas terkait dengan penembakan yang mengenai calon presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat pagi, Pak Reza, apa kabar? Selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Ya, Pak Reza, tentunya apa yang terjadi di Amerika tentu menjadi sorotan juga di dunia internasional. Apa kira-kira dampak yang signifikan dari adanya insiden seperti ini? Wah, dampaknya global ini, karena Amerika Serikat adalah negara kunci di dunia. Mau tidak mau semua pembangunan dunia akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau semua rencana kebijakan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau banyak kebijakan negara yang saat ini sedang pemilu, sedang pilpres juga akan tergantung hasilnya daripada apa yang akan Amerika bilang. Jadi setidaknya hal ini mengingatkan saya bahwa sudah bertambah daftar Presiden Amerika Serikat yang tertembak. Misalnya Abraham Lincoln tahun 1865, kemudian James Garfield tahun 1881, kemudian William McKinley tahun 1911, dan John F. Kennedy tahun 1963. Jadi ternyata hal ini mengingatkan dunia begitu bahwa para pemimpin mereka itu harus dijaga secara sangat serius karena banyak sekali resiko atas diri mereka. Tapi kalau kita perhatikan seluruh pemerintah di dunia, karena mereka melihat Amerika Serikat yang adik kuasa, yang punya CIA, Central Intelligence Agency, itu ternyata nggak hebat-hebat amat gitu. Mereka tidak bisa mendeteksi bagaimana potensi serangan dari luar negeri. Kemudian mereka juga memiliki FBI, Federal Bureau of Investigation, yang ternyata tidak bisa mengantisipasi bagaimana kondisi di dalam negeri yang mendukung ataupun tidak mendukung keamanan pres. Jadi hal ini sangat menarik. Saya pikir kejadiannya akan menjadi revolusi tahanan keamanan dari banyak negara di seluruh dunia. Dan untuk itu kita juga benar harus nunggu beberapa jam ya, karena biasanya dalam kondisi seperti ini energi Amerika Serikat itu akan terfokus. Siapa pelakunya, bagaimana cara mereka melakukannya, dan tentu saja akan banyak versi. Betul tadi dikatakan oleh narasumber perlu setidaknya 3 hari untuk membuktikan, karena hal ini bisa berarti kalau ditafsirkan secara media bisa berarti upaya berbagai kalangan untuk menaikkan reputasi Trump, sehingga pada saat reputasi partai Trump menaik, maka reputasi partai lawan akan menurun. Tapi bagaimanapun juga kita harus menunggu hasil investigasi, karena bila sekiranya Trump bisa pulih dengan cepat, maka reputasi dia yang saat ini sedang biasa-biasa, landai, akan naik pelan-pelan, dan tahu-tahu mendadak pulih itu akan naik secara dahsyat sedemikian rupa. Jadi memang kita harus menunggu beberapa paling tidak 24 jam atas investigasi ini. Oke, tadi menarik Pak Reza, kalau misalnya memang mengorbankan kepercayaan internasional demi urusan politik internal, apakah nanti recovery-nya tidak akan mudah? Apakah akan sulit nanti recovery ke dunia internasionalnya? Ataukah memang ini hal yang sudah dihitung oleh pihak Demokrat ataupun pihak Republik, Pak Reza? Saya pikir semua parpol yang ada di Amerika Serikat ini sudah punya kalkulasi ya. Kalkulasi emergency, kalkulasi normal, dan kalkulasi kalau reputasi presidennya sedang turun. Jadi mereka banyak sekali variabel. Misalnya variabel public opinion, kemudian variabel pemerintah Amerika Serikat saat ini. Kemudian ketiga adalah variabel dari kualitas diri. Keempat adalah variabel dari opini internasional atas kepemimpinan mereka. Dan yang namanya kesehatan itu akan menjadi variabel tersendiri. Oke, kalau kita misalnya berbicara, katakanlah ini ada suatu aksi dari pembenci Trump misalnya. Apa dari kebijakan-kebijakan dari Donald Trump yang sekiranya ini paling katakanlah dibenci oleh orang yang tidak mendukung dia? Trump itu termasuk sangat kritis terhadap immigration. Kemudian Trump itu sangat kritis terhadap ekspor dari Cina yang selama ini dianggapnya terlalu lunak pemerintah Amerika Serikat. Ketiga, Trump itu dikritik juga oleh berbagai kalangan industri karena dianggap mereka sangat lunak dalam bernegosiasi dengan China.
Oke. Kemudian Trump juga banyak dikritik oleh kalangan lingkungan hidup yang berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk mengembalikan reputasi Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki potensi untuk menandatangani berbagai perjanjian internasional yang tertunda oleh Amerika Serikat. Kemudian Trump juga dikritik oleh kalangan luar negeri sendiri karena membingungkan para sekutu-sekutunya, misalnya negara-negara seperti blok Barat yang memiliki persekutuan militer di Amerika Serikat sering ragu-ragu apakah mereka akan melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh presiden saat ini atau mereka harus menunggu transisi kalau Trump yang naik, dan bagaimana kalau Trump itu naik mendadak dan memerintahkan penjadwalan ulang atas berbagai perjanjian-perjanjian internasional dan berbagai komitmen internasional. Jadi kalau kita berhubungan dengan kalangan-kalangan bisnis di luar negeri, di luar Amerika Serikat, mereka tidak ya, mereka bingung, belum tahu Trump akan berbuat apa. Kalau kita berhubungan dengan kalangan-kalangan pemerintah dan dunia, kalangan-kalangan pemerintah dan think tank di luar negeri, mereka juga punya pendapat yang sama. Mereka tidak yakin apa yang akan dilakukan oleh Trump dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi biarkanlah FBI dan CIA mensortir semua informasi, karena bagaimanapun juga ini menunjukkan bahwa ternyata CIA dan FBI tersebut seringkali tidak bisa bekerja sama. Misalnya kita lihat sebelumnya pada saat peledakan gedung World Trade Center dengan tragedi 9/11, ternyata tidak ada koordinasi antara CIA dan FBI. Jadi hal ini mengingatkan dunia bahwa oke, kita ambil pelajaran dari Amerika Serikat. Mari sekarang masing-masing kita mengurus keamanan dalam negeri masing-masing lebih dahsyat, sehingga para pemimpin kami bisa kami lindungi dengan sangat dahsyat. Misalnya kita lihat 40 tahun silam Presiden Anwar Sadat itu kan ditembak dalam sebuah defile militer kan. Dan sejak itu dunia langsung melakukan reorganisasi dalam institusi keamanan nasional mereka. Pas Pampres pada diganti, kepala kepolisian diganti, kemudian kepala angkatan darat, itu banyak diganti di seluruh dunia. Dan kita akan lihat hal ini akan juga terjadi di banyak negara di dunia. Kalau memang ada campur tangan eksternal begitu ya, yang tidak senang begitu dengan beberapa kebijakan Trump atau gaya kepemimpinan Trump, apakah memang ada kemungkinan besar ini keterlibatannya eksternal tapi dalam tanda petik non-state actor begitu? Secara teori hal ini dimungkinkan ya, karena secara teori ya, walaupun sangat sulit ya, karena saat ini siapapun kita yang punya interest dan Amerika Serikat, misalnya dalam web kita, di dalam email kita, dalam web kita, dalam Facebook maupun Instagram, memasukkan kata kunci Amerika Serikat, misalnya kita lihat Amerika Serikat, Washington DC atau USA trip gitu ya, itu pihak Amerika Serikat akan tahu gitu siapa yang menggunakan komputer tersebut, siapa dia, dan juga di mana orang itu berada sekarang gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci yang sembarangan, Amerika Serikat langsung tahu. Kita lihat misalnya, ya mereka langsung tahu. Jadi sangat sulit dari pihak luar untuk ke dalam. Tapi hal ini dimungkinkan juga kalau misalnya pihak luar itu menyiapkan sel-sel intelijen yang hidup mati. Hidup mati itu misalnya ada yang standby, kemudian ada yang dormant, yang tidur, tapi mendadak bisa dihidupkan. Ini mungkin saja terjadi. Biarlah CIA dan FBI ini bekerja mandi keringat siang malam untuk menjawab kredibilitas mereka sendiri, karena dampaknya akan sangat besar. Ini akan banyak bursa saham yang goncang, kemudian akan banyak perjanjian internasional yang ditunda dulu begitu. Kemudian akan juga banyak komitmen Amerika Serikat yang dipertanyakan oleh mitra-mitranya di level bilateral, regional, dan level global. Dan juga terutama sekali di PBB, mereka akan berpikir kalau nanti Trump yang naik, Trump ini tidak populer di dalam negeri, Trump ini sangat tidak disukai oleh masyarakatnya, maka kemungkinan besar Trump ini mungkin bisa jatuh. Tapi kalau sekiranya Biden yang bertahan, mungkin juga ada pertanyaan, apakah tidak mungkin hal yang sama juga akan ditujukan kepada Biden dan dia lebih sepuh daripada Trump. Jadi saya pikir 12 jam ke depan ini akan sangat kritis bagi pemerintah Amerika Serikat, maka media massa akan sangat sibuk. Dan juga kalau kita misalnya mencet di dalam Google Donald Trump per setengah jam terakhir itu, maka informasi soal ini akan lebih dari 500 miliar. Jadi jangan main dengan Amerika Serikat, jangan main-main dengan kejadian ini. Baik. Oke. Pak Reza, tadi Anda mengatakan bahwa orang-orang mungkin memandang canggih CIA, tapi ternyata juga ada melengnya juga gitu. Memang sistemnya kah yang memang ternyata nggak secanggih itu, atau memang sorotan atau apa ya, pusaran semua kepentingan tuh menuju ke Amerika Serikat sehingga ya CIA akhirnya kebobolan sendiri gitu?
Saya pernah membahas hal ini ya secara khusus di Amerika Serikat tahun 2000, 3 bulan setelah kejadian WTC ya. Itu saya mendapat informasi bahwa FBI dan CIA ternyata punya missing link begitu ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua namanya domestic security mereka ternyata juga punya kelemahan gitu. Jadi dalam hal itu kita membahas apa-apa yang membuat Amerika Serikat itu rawan. Misalnya, seseorang bisa menjadi pembunuh kalau punya misi. Tapi seseorang juga bisa punya niat menjadi pembunuh itu kalau misalnya dia menghadapi tekanan psikologis dan pada saat sedang goyang tersebut mendapat indoktrinasi yang sedemikian rupa. Kami juga sudah membahas di internal security Amerika Serikat saat itu bahwa seseorang bisa saja menjadi pembunuh kalau misalnya dia mendapat telepatik dari orang yang lain berada di sekitarnya untuk melakukan itu. Jadi Amerika Serikat terus terang pada tahun 2002-2003 itu sangat mengandalkan hardware dan lupa begitu bahwa ada dimensi-dimensi psikologis yang bisa membuat seseorang ataupun sekumpulan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat berat seperti ini. Oke, Pak Reza, tahan dulu, kita akan melanjutkan perbincangan Pak Reza. Banyak informasi penting yang akan kita gali bersama Pak Reza. Kita akan melihat dulu bagaimana suasana terkini. Pemirsa di Pennsylvania, kita melihat ini adalah gambar dari udara di mana ada sejumlah ambulans yang... Ya, kita melihat ini kejadian kembali. Kita akan segera menuju ke tim VOA, ada rekan Nova Purwadi di sana. Nova, bisa Anda kabarkan bagaimana informasi terkini dari insiden penembakan dari Donald Trump? Ya, jika kejadian di Pennsylvania ini adalah di Butler County yang berada tak jauh dari kota Pittsburgh, salah satu kota terbesar di Pennsylvania, negara bagian di pantai timur Amerika Serikat. Yang di sana juga ada Philadelphia yang banyak warga Indonesianya, tapi ini lebih dekat kepada Pittsburgh. Kejadiannya baru beberapa jam lalu dan penyelidikan masih awal, sangat-sangat awal. Banyak detailnya masih belum bisa dikonfirmasi, tapi yang bisa dikonfirmasi dari kepolisian di Butler County adalah terjadi penembakan, setidaknya 1 dari peserta kampanye meninggal dunia. Lalu juga 1 lagi orang yang diduga sebagai Presiden Joe Biden dijadwalkan mungkin saat ini juga sedang berpidato, sedang mengadakan jumpa pers merespons kejadian ini. Dan sebelumnya Presiden Joe Biden dalam pernyataannya yang juga diunggah lewat Twitter atau X juga mengatakan keprihatinannya atas kejadian ini dan berharap agar Donald Trump segera pulih, dan dia juga mengajak seluruh rakyat Amerika Serikat untuk bersatu untuk mengutuk kejadian ini karena katanya tidak ada tempat bagi aksi kekerasan dalam perpolitikan Amerika, Cikal. Iya Nova, kalau kita ingin tahu bahwa bagaimana sebetulnya peta politik di Amerika Serikat begitu. Apakah memang Pennsylvania itu adalah wilayah cukup rawan dan secara elektoral bagaimana head to head-nya ini antara Demokrat dan juga Republik? Ya, Pennsylvania ini adalah negara bagian yang cukup menarik. Ada satu pepatah yang sangat dikenal di Amerika Serikat dalam perpolitikan Amerika. Jalan menuju 1600 Pennsylvania Avenue atau 1600 Pennsylvania Avenue yang merupakan alamat dari Gedung Putih atau White House. Ada pepatah bahwa jalan menuju Pennsylvania Avenue harus melalui dulu Pennsylvania. Ini karena memang Pennsylvania adalah biasanya negara bagian penentu. Dan Pennsylvania ini merupakan negara bagian yang disebut sebagai battleground state atau negara bagian yang selalu diperebutkan dan kebetulan juga disebut sebagai swing state, yaitu bisa mengayun ke salah satu partai Republik, partai Donald Trump, atau partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden. Karena swing state inilah ini selalu diperebutkan setiap tahunnya. Sehingga kurang lebih negara bagian ini selalu menjadi tempat kampanye seru karena masing-masing capres ingin agar undecided voter, terutama pada saat-saat terakhir sebelum pelaksanaan Pilpres, mereka bisa menentukan pilihan dengan menyaksikan sendiri
calon presiden mereka datang ke negara bagian ini. Nah, Anda juga Anda bisa lihat di sini juga pernyataan dari Joe Biden dan mengenai profil dari pemilih di negara bagian Pennsylvania ini sendiri. Joe Biden sebetulnya adalah seorang putra daerah dari Pennsylvania ini, karena ia lahir di Scranton, Pennsylvania, meski akhirnya ia tinggal bermukim di Delaware dan kini lebih identik dengan Delaware. Tapi Pennsylvania ini memang selama bertahun-tahun, selama beberapa siklus pemilu Amerika, selalu mendukung Partai Demokrat, Partai Presiden Joe Biden. Karena itu saat 2016, saat partai ini kemudian beralih mendukung Donald Trump, banyak pihak, banyak tokoh Partai Demokrat, mereka terkejut karena merasa bahwa Pennsylvania tadinya sudah aman di kantong mereka begitu. Sehingga begitulah profil dari pemilih di negara bagian ini. Ada yang tidak suka dengan Trump, tapi ada juga yang suka dengan Trump. Lalu bila dipilah-pilah berdasarkan demografis, misalnya perkotaan, mereka cenderung ke Partai Demokrat. Pittsburgh, Philadelphia, mereka cenderung memilih Partai Demokrat. Lalu bila ke daerah-daerah pedesaan, banyak yang mendukung Donald Trump, begitu. Jadi begitulah Pennsylvania ini, sehingga begitu pentingnya dan begitu diperebutkannya, sehingga disebutkan bahwa the road to 1600 Pennsylvania Avenue harus melalui dulu ke Pennsylvania, Cikal. Oke, Nova, karena ini memang Trump sebagai penantang dan Trump yang saat ini sedang disorot, begitu. Apa kebijakan mungkin atau sosok kita bisa bilang personal Trump yang mungkin masih dikhawatirkan atau belum bisa diterima oleh sebagian masyarakat Amerika di sana? Ya, masyarakat Amerika memang saat ini terbagi dua dan ini telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kondisinya mungkin mirip dengan Indonesia, terutama saat dua pemilihan presiden sebelumnya, jadi orang terbagi ke dua kubu begitu. Dan begitu pula masyarakat Amerika Serikat. Bila dilihat masih ada semacam 50-50 antara mereka yang mendukung Donald Trump dan mereka yang mendukung Joe Biden. Setiap survei yang digelar selalu menunjukkan sentimen partisan mewarnai sikap mereka terhadap agenda atau platform kampanye masing-masing capres. Misalnya, sebagian besar dari pendukung Partai Demokrat setuju atau mendukung arah kebijakan ekonomi Presiden Biden, demikian. Lalu sebaliknya mereka menolak apa yang diwacanakan oleh Donald Trump. Tapi sebaliknya, mayoritas dari pemilih Partai Republik mereka menolak atau merasa bahwa Amerika Serikat perekonomiannya berada dalam jalur yang kurang benar, sehingga mereka inginkan perubahan semacam itu. Termasuk diantaranya survei Pew terakhir pada Juli menunjukkan sentimen partisan masih kental dan kuat mewarnai opini dari warga Amerika Serikat menyikapi pemilihan ini. Dan menariknya memang ini pemilu yang sangat lumayan unik karena bukan saja terjadi tarung ulang atau rematch antara Joe Biden melawan Donald Trump, tapi ini juga mereka berbalik posisi saat ini. Di saat Donald Trump kedua adalah petahana pada 2020, saat ini posisi petahana ada pada Joe Biden, sehingga ada dinamika yang baru, tapi juga ini masih menjadi semacam rematch dan tentunya membuat dan juga terjadi di tengah polarisasi yang masih sangat tajam di antara rakyat Amerika. Baik, rekan Nova Purwadi, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita masih melanjutkan bagaimana perkembangan terkini terkait pasca tertembaknya Donald Trump. Dan kita mencoba untuk kembali menghubungi Teguh Reza Syah. Pak Reza masih bersama kami? Siap, selamat pagi. Terima kasih Pak Reza. Pak Reza, tadi kita lanjutkan perbincangan. Tadi sudah dapat pelaporan dari rekan Nova Purwadi bahwa memang ada kecenderungan begitu ya, masyarakat Amerika saat ini masih menimbang-nimbang. Tapi kalau kita lihat sejarah bagaimana politik di Amerika Serikat, apakah memang cenderung dinamikanya stagnan sama, ataukah memang ada perubahan-perubahan yang cukup ekstrim di tiap kontestasi politik? Baik. Kita sangat beruntung ya mendapat penjelasan langsung dari Nova di Amerika Serikat ya. Memang pemilu itu membelah masyarakat ya ke dalam yang pro
maupun yang kontra atas pemerintah. Tapi pada saat yang sama, bila kita meneliti secara lebih mendalam, itu masih ada segmen-segmen tertentu yang biasanya belum ditanya begitu. Misalnya, apakah mereka benar-benar swing voters? Kemudian, apakah tidak mungkin Anda akan mengubah keputusan Anda misalnya beberapa jam sebelum pencoblosan? Kemudian juga, apakah tidak mungkin Anda mengubah pilihan Anda, misalnya pada saat Anda melihat bahwa mayoritas di wilayah pencoblosan itu ternyata bukanlah orang-orang Anda, tapi mereka yang berpikiran sangat sempit misalnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih mendalam atas masyarakat Amerika Serikat sendiri. Kemudian juga kita melihat pada saat yang sama ya, apakah opinion poll yang selama ini dibuat oleh berbagai media itu sama dengan opinion poll yang dibuat oleh masing-masing parpol. Kemudian pada saat yang sama, apakah masing-masing parpol itu memiliki data yang benar atau yakni data yang real count dari keadaan saat ini. Misalnya keadaan yang terjadi saat ini kan mengingatkan saya pada kondisi John F. Kennedy kan, di mana beliau terbunuh tahun 1963. Bahkan kendaraannya terbuka begitu. Dan saat ini pun kita melihat bahwa Trump tidak keluar dari ambulans. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya rasa percaya diri kalangan intelijen Amerika Serikat atas FBI itu sangat besar. Jadi hal ini yang akan membuat dunia itu berpikir begitu. Apakah Amerika Serikat saat ini sangat percaya diri? Satu, atau apakah Amerika Serikat bisa mengelola keamanan nasionalnya secara tersendiri? Karena saya perhatikan saat ini itu ada 17 rimba raya intelijen di Amerika Serikat begitu, yang semuanya berada di darat, di laut, di udara, dan di ruang angkasa. Kalau saya baca satu persatu itu sangat panjang, dan ini tentunya akan mengingatkan dunia bahwa janganlah memiliki lembaga intelijen yang saling tumpang tindih, dan kita belajar untuk melakukan streamlining ataupun penyederhanaan, kemudian lebih akurasi dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dari lembaga intelijen yang ada di seluruh dunia. Dan untuk itu ya, secara tidak langsung ya, hal ini akan menaikkan reputasi Trump karena akan ada swing voters yang lain, yaitu mereka yang mendadak bersimpati pada Donald Trump. Kemudian mereka yang bersimpati pada Kementerian Kesehatan Amerika Serikat. Kemudian mereka yang bersimpati kepada keluarga Donald Trump. Jadi akan terjadi, kalau kita cek secara lebih mendalam, akan terjadi perubahan dalam kecenderungan di Amerika Serikat saat ini. Karena ini agak aneh, tertembak di daerah Pennsylvania, di mana ini adalah wilayah Partai Demokrat dan tempat Joe Biden tumbuh berkembang gitu. Tentunya hal ini akan membuat sebagian masyarakat berpikir, kenapa kejadiannya di daerah lawan? Kenapa kejadiannya di daerah Joe Biden? Jadi kalangan Demokrat dan kalangan Republik saat ini akan sedang gundah gulana hati mereka gitu. Dan untuk itu saya pikir biarlah CIA dan FBI saat ini untuk memastikan apakah ini kejadiannya by design atau ini kejadiannya karena alamiah, atau hal ini adalah suatu kecelakaan. Biarlah mereka menebak-nebak. Jadi dalam list saya ini ada 17 lembaga intel Amerika Serikat, mulai dari Air Force Intelligence, Army Intelligence, Central Intelligence Agency, Coast Guard Intelligence, Defense Intelligence Agency, Department of Energy, Department of Homeland Security, Department of State, Department of Treasury, Drug Enforcement Intelligence, Federal Bureau of Investigations, Marine Corps Intelligence, National Geospatial Intelligence Agency, National Reconnaissance Office, National Security Agency, Navy Intelligence, dan juga Space Force Intelligence. Semua 17. Yang paling kita dengar saat ini hanyalah CIA dan FBI. Nah, apakah memang akrobat politik lah, katakan seperti itu, dengan keadaan seperti ini? Ini perubahannya akan seperti roller coaster kah? Sebegitu ekstrimnya Pak Reza, atau masih tipis-tipis sebetulnya?
Saya tidak memiliki data data real time saat ini bagaimana opini publik Amerika Serikat ya. Tapi bagaimanapun juga ya, keadaan yang darurat seperti ini akan berdampak luar biasa secara psikologis, terutama sekali bagi pemilih pertama, terutama sekali pada swing voters dan tidak pada masyarakat yang sudah dewasa. Masyarakat yang sudah dewasa yang umurnya sekitar 50-an ke atas itu sudah tahu gitu bahwa di masa lalu ada pembunuhan atas John F. Kennedy yang sampai sekarang sedang diselesaikan oleh Warren Commission dan ujung-ujungnya di hasil dari Warren Commission tidak tegas. Kemudian mereka juga melihat generasi yang lebih umur 50-an itu melihat juga di masa lalu ada Abraham Lincoln yang terbunuh pada saat sedang nonton teater. Kemudian mereka juga melihat ada James Garfield, kemudian William McKinley. Kemudian mereka yang sudah dewasa juga akan tahu bahwa di masa lalu sudah terjadi hal-hal yang mencurigakan apakah ini pembunuhan atau bukan. Misalnya atas diri Zachary Taylor tahun 1850 dan Warren Harding tahun 1923. Tapi kan kita berhadapan dengan suatu generasi Amerika Serikat adalah generasi media sosial, generasi milenial yang kemungkinan besar mereka itu punya amnesia sejarah. Mereka hanya melihat keadaan saat ini. Jadi kalau misalnya generasi Amerika Serikat yang umurnya 25-an, mereka tahu, mereka pernah berada di bawah pemerintahan Trump, mereka pernah berada di pemerintahan Biden dan mereka sudah tahu persis begitu bagaimana kondisi kedua tokoh ini. Kemudian juga yang kita perlu cek juga adalah para pemilih pertama ya. Para pemilih pertama ini biasanya lebih peka akan informasi dan biasanya mereka itu memiliki jaringan informasi yang tersendiri di kalangan orang-orang seusia mereka. Jadi walaupun TikTok itu dilarang maupun tidak dilarang, tapi tentunya hal ini akan mengubah citra mereka. Misalnya ada generasi muda yang selama ini cenderung mendukung kebijakan penggunaan senjata di dalam negeri, mungkin akan lebih hati-hati. Kemudian juga berbagai pihak yang selama ini berpikir bahwa pengendalian atau crowd control itu sudah bagus, ternyata akan perlu dipertanyakan lagi. Jadi saat ini keadaan sedang cair. Dan kalau keadaan sedang cair ini siapa yang akan bisa memanipulasi massa? Secara media hal ini bisa dilakukan. Media kontrol itu bisa dilakukan. Jadi kita akan lihat bagaimana media yang berada di bawah Partai Republik itu akan memanfaatkan situasi ini untuk memenangkan calon mereka, dan juga media yang berafiliasi dengan Partai Demokrat akan mencoba untuk menaikkan rating pemimpin mereka. Jadi hal ini ada hal-hal yang bagi negara-negara sedang berkembang ini mengejutkan, tapi bagi Amerika Serikat ini adalah hal biasa dan mereka terbiasa mengalami hal-hal yang luar biasa, dan saya yakin mereka akan mungkin dalam waktu 3-4 jam ini akan ada suatu jawaban sementara. Dan untuk itu ya konsentrasi dunia sekarang terutama sekali konsentrasi kalangan Amerika Serikat akan menuju rumah sakit mana, kemudian bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana wawancara dengan dokter. Tentu hal ini bagaimanapun juga akan menaikkan reputasi Trump di kalangan para pemilih Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari sejarah Pak Reza, Presiden Amerika Serikat yang terbunuh, memang Trump tidak, tapi setidaknya kita hampir mirip-mirip keadaannya secara tidak langsung. Katakanlah Lincoln, karena punya suatu kebijakan yang cukup progresif pada saat itu mengenai perbudakan. Kemudian John F. Kennedy juga dengan berbagai kebijakan progresifnya. Apakah memang kecenderungan itu yang melatar belakangi apa yang Trump, kebijakan progresif Trump yang sampai ada tindakan-tindakan yang seperti ini, Pak Reza? Saya tidak berani menduga-duga ya, tapi secara teori hal ini dimungkinkan ya, bahwa suatu rencana kebijakan dari seorang presiden itu berpotensi mengubah kekuatan politik di dalam negeri. Misalnya begini, seringkali calon-calon pemimpin dari negara-negara ASEAN itu kan mendapat undangan untuk berkunjung ke luar negeri kan, dan di luar negeri itu mereka diminta untuk memaparkan rencana kerja mereka dan juga hal-hal yang abstrak, dan tentunya ada juga materi-materi yang tidak boleh keluar kan. Dan karena kalangan-kalangan politisi di luar negeri, kalangan kritis di luar negeri, kalangan media massa, kalangan-kalangan bisnis itu menghendaki kepastian begitu. Terutama sekali kalangan bisnis, mereka tidak mau naiknya seseorang akan mengubah
betapa nyamannya mereka saat ini. Di pada saat yang sama, lawan dari kalangan bisnis itu akan juga berpikir, apakah ada potensi dibuat janji-janji awal dari seorang calon presiden ini, sehingga begitu saat dia naik akan ada draft-draft kebijakan yang dibuat berdasarkan versi kami yang selama ini terpinggirkan. Untuk Amerika Serikat, memang sektor perbudakan itu sangat menggoncangkan. Tapi kalau saat ini, pro dan anti China itu sangat besar. Kalau misalnya kita berkunjung ke negara-negara Asia Timur, para pemimpin di sana juga masih bingung. Para pemimpin oposisi, bahkan level-level eselon 3 dari partai politik juga nggak yakin begitu. Kalau Trump ini naik, bagaimana hubungan AS-China? Kemudian itu akan berdampak bagaimana hubungannya AS dengan Taiwan. Kemudian mereka juga banyak melakukan simulasi intelektual. Bahkan di kalangan Amerika Serikat sendiri, dalam berbagai poster itu ada dalam berbagai poster yang Donald Trump adalah figur sentral, itu kan dikatakan this is a demo test matter. Please replace this text matter with your original text matter. Jadi diperkenankan masyarakat Amerika Serikat itu menulis versi mereka untuk pemilu di lingkungan mereka sendiri, untuk kampanye di lingkungan mereka sendiri. Jadi terus terang ya, semua orang di Amerika Serikat ingin ya terkenal akan statement Donald Trump, make America great again. Cuman untuk menjadi great again itu kan masing-masing orang punya versi, masing-masing unsur parpol juga punya versi. Jadi hal ini memungkinkan orang berimprovisasi. Apakah tema kampanye seperti ini menguntungkan Donald Trump? Kita nggak tahu. Maka kemudian juga pada saat yang sama, tentunya kalangan intelijen berpikir di Amerika Serikat, adakah keterlibatan luar negeri? Ya kalau diperhatikan potensi keterlibatannya sangat besar. Karena kita lihat dalam 6 bulan terakhir masuk ke Amerika Serikat makin sulit, di mana mereka yang sudah pernah berkunjung ke sana pun seringkali diwawancarai lebih lama di kedutaan besar Amerika Serikat. Jadi kemudian yang saya pikirkan sekarang akan ada operasi intelligence yang luar biasa dalam negeri Amerika Serikat untuk mendata siapa yang akan pulang, siapa yang akan datang, kemudian siapa yang pindah alamat, kemudian siapa yang menunjukkan ketertarikan mendadak pada urusan pemilu Amerika Serikat, dan tentunya hal ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan sangat rumit dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Melihat sedikit ada celah kelemahan dari pengawalan Amerika Serikat, CIA misalnya, intelijen, negara dalam tanda petik, Pak Reza, negara musuh, melihat ini ada suatu peluang atau tidak? Walaupun tadi kita sudah melihat Biden sudah mengeluarkan tweet ya mengenai insiden ini. Saya nggak berani menyebut ya. Tapi kalau kita merunut kepada statement-statement Amerika Serikat saat ini, terutama sekali dikeluarkan oleh White House, biasanya mereka menyebut 2 buah negara ya. Tapi tentunya akan sangat sumir kan. Tentunya kedua negara tersebut akan menolak kalau mereka dijadikan tertuduh. Karena bagaimanapun perlu scientific investigation. Misalnya kalau kita lihat dokumen-dokumen strategis Amerika Serikat, itu negara pertama yang disudutkan itu adalah Republik Rakyat Cina. Negara kedua adalah Rusia. Tapi tentunya saya pikir dalam waktu 1-2 menit itu pemerintahan di Beijing dan di Moskow akan mengatakan bersimpati dengan apa yang sedang saat ini terjadi, dan mereka akan bersama masyarakat Amerika Serikat dan menghendaki penyelesaian dari masalah ini sehingga tidak membuat dunia terombang-ambing. Tapi tentunya hal ini akan keadaan ini akan memungkinkan berbagai pihak untuk menunjuk bahwa luar negeri berkepentingan. Tapi kalau saya melihat sangat sulit pihak luar negeri juga untuk terlibat dalam soal ini. Karena begitu seseorang datang dari luar negeri ke Amerika Serikat, maka mereka akan menjalani berbagai pertanyaan dari dinas imigrasi, kemudian tanpa sadar mereka akan diikuti oleh dinas intelijen Amerika Serikat, sehingga begitu keluar dari bandara manapun di Amerika Serikat sampai ke tempat orang itu tidur untuk pertama kalinya, pihak intelijen Amerika Serikat itu sudah tahu orang ini siapa, orang ini akan berada di mana, dan orang ini sidik jarinya sudah diperiksa di mana-mana gitu. Bahkan bukan hanya sidik jari, retina juga sudah kelihatan. Jadi dalam waktu 1 jam ini, intelijen Amerika Serikat akan bisa menseleksi, akan bisa mensortir informasi yang miliaran itu menjadi suatu misalnya perkiraan siapa pelakunya dari luar negeri kira-kira. Kemudian dengan siapa mereka berpotensi bekerja sama di dalam negeri. Kemudian
kalau misalnya kita melihat ya, ini kejadian di wilayah Pennsylvania. Tentunya kan satelit Amerika Serikat dan drone Amerika Serikat, jalur-jalur komunikasi darat itu sudah tahu persis siapa yang memainkan handphone pada saat itu. Kemudian bagaimana pergerakan orang pada saat itu. Kemudian kantor-kantor mana yang mendadak menghidupkan listrik saat itu, dan kantor-kantor mana yang mendadak frekuensi komunikasinya berkembang sangat dahsyat pada saat itu. Ini kan tentunya menjadi variabel-variabel yang akan menjadi penelitian dari Central Intelligence Agency dan juga Federal Bureau of Investigation Amerika Serikat. Tapi bagaimanapun 3 jam ini adalah saat yang sangat kritis. Dinas intelijen akan bekerja dengan sangat dahsyat. Kemudian Kementerian Kesehatan juga akan bekerja dengan sangat dahsyat memulihkan Trump. Dan syukur-syukur ini bukan tembakan yang mematikan, tapi tembakan yang lecet gitu ya. Tapi bagaimanapun juga selecet-lecetnya sebuah tembakan itu terbukti sudah menaikkan reputasi Trump sekian kali lipat di dalam negeri. Oke, mungkin terakhir kesimpulan dari Pak Reza, sepertinya bagaimana nanti baik dari pihak Republik maupun apalagi Demokrat ya, yang mungkin bisa jadi dengan kejadian ini akan disudutkan atau tersudut begitu ya secara tidak langsung. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan terutama untuk memulihkan publik karena menyangkut dengan elektoral juga, Pak Reza? Saya yakin ya dengan sistem manajemen Amerika Serikat, di mana apapun keputusan mereka itu berbasis riset ya. Memang ada keputusan-keputusan yang meleset di masa lalu ya. Tapi saya pikir mereka akan benar-benar meneliti hal ini. Akan terjadi koordinasi yang luar biasa di dalam negeri Amerika Serikat. Lembaga intelijen akan bekerja sama satu sama lain. Nanti 17 itu akan hanya pecah pada Central Intelligence Agency, kemudian Federal Bureau of Investigation, dan juga selanjutnya adalah Homeland Security. Kemudian juga mereka akan benar-benar memberikan suatu pendalaman sehingga dalam waktu 3 jam ini akan ada suatu statement awal dari White House. Jadi saya pikir lebih baik kita semua saling menunggu. Pada saat yang sama dunia sudah belajar. Ternyata mengamankan seorang kepala negara itu energinya luar biasa. Luar biasa energi yang harus dikerahkan ya. Jadi sangat berat memang tugasnya Pak Reza. Terima